Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Gerah Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan seorang mualaf muda nih. Woy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dominikus ya panggilannya? Iya. Namanya masih Katolik banget ya? Memang dulunya Katolik ya? Iya, memang Katolik. Alhamdulillah. Tahun berapa? Tahun 2020, bulan 3, tanggal 24. 24 Maret 2020 ya? Oke, berarti belum lama ya, baru 4 tahunan. 4 tahun ini ya? Iya. Oh. Nah, alhamdulillah nanti kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Dominikus panggilannya. Panggilannya Dominikus saja atau Domi aja? Sebenarnya kalau nama gaul di kuliahan itu Bang Domi. Oh, Bang Domi. Oke, berarti panggilannya Domi ya? Domi boleh. Kuliah di mana dulu? Saya di Universitas Tanjung Pura, Untan, di Pontianak. Di Pontianak. Di Memang Pontianak. asli Pontianak. Memang kalau asli itu Sanggau. Sanggau tuh berapa jauh dari Pontianak? Sanggau ya sekitar 90 km lah. 90 kilometeran. Orang tua memang asli sana, Sanggau. Asli. Orang tuanya dari apa? Suku apa? Dayak. Dua-duanya? Dua-dua ya. Emang tempat Dayak memang di situ? Memang. Di Sanggau ya? Iya. Pusatnya gitu? Ya, memang Dayak. Nah, terus orang tuanya sama, maksudnya hijrah ke Pontianak gitu? Kalau hijrahnya baru saya nih hijrah. Cuman belakangan ini setelah masuk Islam ini, bapak saya juga ikut ke Pontianak. Oh, jadi ibu masih di Sanggau? Ibu masih di Sanggau. Bapak ikut Domi ke Pontianak? Pontianak. Ngapain? Ini ngawasin atau gimana? Mungkin bisa jadi ngawasin. Nah, boleh nggak cerita sedikit? Domi dulu waktu mau masuk Islam tuh prosesnya gimana? Insya Allah. Flashback lagi nih kok. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya dari tahun 2019 itu sebenarnya udah puncak-puncaknya ngerasa ragu-ragu dengan agama saya sebelumnya. 2019. Berarti kira-kira setahun sebelumnya. Ya, setahun sebelumnya. Karena memang waktu itu saya sudah, ya nama juga circle saya waktu itu di bangku kuliah itu rata-rata muslim kok. Jadi ya tahulah aktivitas muslim itu. Tadinya saya kan nggak tahu. Tadinya saya pikir muslim ini ngapain sih aktivitasnya? Ngapain sih mereka harus capek-capek ibadah gitu kan 5 waktu? Saya pikir ya di agama saya sebelumnya lebih enak gitu, seminggu sekali. Bahkan ya hari perayaan juga nggak banyak gitu. Ya bagi saya ya iman saya tentang Yesus ya udah cukup gitu. Tapi saya ngeliat teman-teman saya yang muslim kok sedikit-sedikit ibadah. Ya awalnya memang ngerasanya tuh kok kayak mau bajir sekali ya waktunya ya gitu. Pas kita lagi asik-asik kerja kuliah kan, kerja kelompok. Udah lama izin sholat. Ya kapan selesainya saya bilang kan. Dikit-dikit sholat. Dikit-dikit sholat. Ini sih nggak selesai nanti tugas kita nih saya. Terus? Nah, nggak lama setelah itu ya udahlah. Saya bilang mungkin itu urusan mereka lah. Nggak lama setelah itu pas momen Ramadan ini kok. Momen Ramadan ini katanya yuk kita ngumpul-ngumpul di bulan Ramadan. Dan kebetulan di circle itu ya paling saya 3 orang lah yang non muslim. Dan kami diajak juga ikut buka bersama, ikut juga bahkan nginap di tempat teman yang muslim itu sahur juga. Jadi kayak mikir kan, gimana sih kok penasaran rasanya kok mereka harus tahan puasa gitu kan 1 harian. Ya enggak lama setelah itu karena ngerasa kita bareng-bareng terus, ya pengen juga ngerasain namanya puasa ceritanya. Jadi ikut puasa nih kok. Alhamdulillah ketika sahur di subuh hari ini kan jam 3 udah dibangunin kan sahur katanya. Sahur lah kita makan bareng-bareng. Waktu itu memang di situ enggak ada orang tua sih. Maksudnya ya kita anak-anak kuliah lah ngumpul-ngumpul. Akhirnya kita sahur kan, sahur. Diajak lah ini keliling-keliling cari makan di tempat makan. Makan. Tapi ingat ya katanya, puasa juga ya. Gitu. Jangan sahurnya aja, nggak puasa. Nanti kita buka bareng-bareng lagi, kata teman kan. Oh boleh katanya. Nggak lama setelah itu, saya sempat itu mau buka itu kan, teman ngelihat kan. Katanya tadi mau bareng-bareng bukanya, katanya kan. Nggak lama setelah itu, oh iya ya, nggak apa-apa lah, coba tahan, itu udah lumayan kok. Setengah hari itu rasanya udah gimana ya, saya mikirnya nasi padang terus kok. Setengah hari udah mikirin nasi padang. Sorenya mikirin apa itu? Udah tahu dah, itu udah mikirin apa gitu. Astaga. Masya Allah, alhamdulillah. Tak lama tuh ya kayak nunggu sesuatu jadinya kok. Teman-teman bilang, ayo kita buka. Alhamdulillah buka bareng-bareng. Waktu itu bukanya kita nggak ngumpul di tempat biasa, nggak ngumpul ya di kafe atau di mana.
Tapi kita ngumpul waktu itu ada acara kalau di kampus itu ada buka bersama. Jadi ikutlah ceritanya, ikut bareng-bareng sama teman-teman tuh. Yang non muslim juga cewek. Duanya cewek non muslim, satunya saya sendiri non muslim. Ikutlah. Tapi saya kan nggak nampak kok. Nggak harus seperti penampilan, yang penting rapi aja udah dianggap Islam kan. Jadi teman saya yang 2 cewek ini malah nampak sekali kan, maksudnya nggak pakai hijab kan, ini cewek. Acara muslim juga kan. Akhirnya di situ ikut bareng-bareng. Ini Bang Domi kan kata kawan kan. Iya, ikut bareng-bareng puasa katanya. Ikut membersamai. Gitu kan, asik. Membersamai. Udah lama setelah itu makan kan, ada yang beda kok rasanya kok. Apa? Rasanya kok legit banget ya, ini air putih ya. Padahal air putih doang. Karena udah nungguin gitu ya. Iya, nungguin. Ya Allah, ini puasa gitu kan mikirnya. Ini puasa katanya. Akhirnya makan yang lain-lain, apalagi makan makanannya kan terasa gitu nikmatnya. Selama ini kan makan ya kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi kok ini ada yang beda rasanya. Nah, dari situlah mulai penasaran nih dengan Islam. Nggak lama setelah itu, ya ternyata saya tuh punya teman di kampus. Satu tempat, satu prodi, satu angkatan, dan kebetulan sempat akrab juga sebelum hijrah. Beliau tadinya nggak hijrah, tapi ketika udah hijrah, dia tiap hari pengen nyampain tentang Islam terus. Nah, gak lama setelah itu, dia ngajak itu random sih, bukan hanya yang non muslim juga, bukan hanya yang muslim aja, tapi non muslim juga. Nah, gak lama setelah itu, dia bilang, yuk kita ngomongin tentang agama katanya. Pengen penasaran dengan agamamu katanya kan. Oke, gak lama setelah itu, saya bilang, tentang apa dulu ini? Saya bilang, tentang inilah, tentang Tuhan katanya. Trinitas. Ngomong tentang itu kan. Alhamdulillah, saya langsung ini terima lah. Udah lama setelah itu dia ngomongin, kalian bukannya nyembah berhala ya katanya kan. Aduh, kok makin baru gak duduk kan, tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu kan, ya sakit juga hati. Waduh, pedes amat itu nanyanya. Kami itu pertama dibilang kami nyembah patung kan waktu itu. Karena Katolik kan pakai patung kan. Saya bilang kami nggak nyembah patung. Kami ini menghargai historinya. Kami itu ibaratkan ya, itu patung itu hanya sebagai bentuk atau wujud di mana kami bisa melihat histori masa lalu. Nah, enggak, tetap aja nyembah berhala katanya. Itu kan ada patungnya. Nah, memang Islam sendiri gimana? Kalian nggak ada benda yang bisa ditunjukkan, nggak ada wujud Tuhan kalian juga, dan gimana proses perjalanan sejarahnya gitu, dan kita nggak tahu. Nggak lama setelah itu, ya saya juga ya penasaran juga ya kok maksudnya tuh ngapain nanyain seperti ini. Sampai ke Trinitas juga kan ditanyakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus kan. Nah, nggak lama setelah debat itu ya, nggak lama sih kok maksudnya tuh, ya jengkel juga rasanya kan. Mau ditanya nyembah berhala kan. Untung nggak berantem tuh ya? Iya, untung nggak berantem. Tapi terakhir tuh dia bilang, tahu nggak kalian itu kafir katanya kan. Waduh. Ini kan sakit hati. Kalau saya, doktrinnya dari kecil itu, yang namanya kafir itu orang yang nggak punya agama. Jadi kan lebih sakit. Iya, betul. Saya nggak terima kalau dibilang kafir. Kami punya agama, saya punya Tuhan. Bilang kan. Ya tetap aja kafir katanya kan. Emang kafir itu gimana konsepnya? Dia bilang, nggak usah sakit hati lah katanya. Kafir ini kan lembut sebenarnya katanya. Orang yang menuntut diri dari kebenaran katanya. Tetap aja itu bagi saya itu orang yang nggak punya agama lah kafir itu. Ateis gitu ya? Ateis gitu. Itu cocok tuh bilang kafir. Gak lama setelah itu kan minta bantu lah sama yang teman juga ada yang terpancing kan, masa yang Protestan juga kan. Dia bilang, bukannya kalian kafir juga ya kata yang Muslim kan? Memang agak jengkelin orang ini, yang Muslim ini. Dia bilang, yang Protestan bilang, yang kafir itu yang Katolik. Bukan dukungin saya. Padahal sama-sama Yesus loh. Yang Protestan bilang yang kafir Katolik. Iya. Kami nggak punya patung katanya. Yang punya patung tuh yang Katolik katanya. Terus? Itu yang syirik katanya. Aduh. Kesal juga saya kan. Bukan saudara nih namanya. Insya Allah. Nggak lama setelah itu, nah inilah. Kami itu ada acara keagamaan. Kebetulan ya moga-moga lah dosennya bisa ngeliat juga lah. Bismillah, karena udah selesai juga kuliah kan. Gitu. Jadi kami di satu agenda, kebetulan saya waktu itu tutor di agama Katolik di kampus. Jadi kayak dapat amanah sebagai yang pembimbing Katoliknya. Di tempat kuliahnya seperti itu sebutannya.
Dan kita waktu itu ada pertemuan khusus untuk membahas tentang Quran. Nah, tertutup sifatnya. Jadi Quran dengan Bible. Nah, jadi di situ dibandingkan 2 slide. Ini yang Quran, terjemahan sih waktu itu. Habis itu ini yang Bible. Nah, itu kami kami disampaikan tentang perbandingan. Kayaknya ini Quran ini nyontek nih katanya. Coba dilihat banyak persamaan-persamaan dari kitab-kitab mereka yang ternyata isinya juga ada di kita gitu. Ini mereka nyontek nih. Terus kita lihat ternyata memang betul. Ada kan Abraham di agama yang kita, tapi Ibrahim diubah kan, Ismail gitu. Habis itu Yusuf, Yosef di agama kita. Jadi mikirnya, oh iya ya, kok banyak kemiripan ya. Nah di situ muncullah stigma bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang nyontek. Nah, saya nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Saya tahunya udah kami didoktrin ini Nabi Muhammad atau orang Islam ini nyontek lah intinya. Nah, terus nggak lama setelah itu, saya juga nanya, Pak, itu babi itu kenapa bisa ini ya, nggak haram ya di perjanjian baru ya? Nah, sempat juga nanya kayak gitu kan. Nah, katanya perjanjian lama kan itu haram. Mutlak, memang haram. Dalam masalah itu dari bapaknya bilang, itu kan di perjanjian baru udah diubah itu, maksudnya tuh di situ yang haram itu babi hutan, babi peliharaan boleh katanya. Tapi kan sama-sama babi pak katanya. Terus? Tapi dia bilang enggak katanya. Nah kalau yang namanya babi hutan itu bisa dihalalkan katanya caranya. Gimana pak? Ya tinggal ini kan kita lihat dari makannya. Kalau babi hutan kan kita nggak ngatur makannya, pola makannya sembarangan. Tapi kalau babi peliharaan itu kan boleh dimakan karena kita yang ngurusin katanya. Nah begitu juga kalau babi hutan diambil, dipelihara, akhirnya kita kasih makan, halal udah babinya. Ya Allah saya bilang, kok bisa gitu ya? Bisa gitu. Itulah. Mau saya tunjukin nih yang tulisannya bukan babi hutan. Iya, boleh. Saya belum. Ini ngomongin babi nih jadinya. Jadi ngomong babi ya. Jadi pengen tunjukin aja. Siap bang. Nih. Di sini apa tulisannya? Muhammad ya. Yang kuning ini? Demikian juga babi hutan. Karena babi apa? Babi hutan apa babi aja? Babi hutan ini. Oh babi hutan. Ya. Kalau ini? Babi apa? Yang ini kok. Iya, yang babi juga najis. Ini babi hutan apa babi aja? Ada hutannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini? Ada. Ada. Ini sama-sama LAI. Yang satu babi hutan, yang satu bukan, nggak ada babi hutan. Gimana? Tulisannya cuma babi aja. Iya ya. Nah, gimana dong? Berarti saya selama ini salah baca kitab nih kok. Ya itu kan memang bisa berubah begitu. Iya kok. Bentar, saya tunjukin lagi. Nah ini. Ini dunia baru. Iya. Coba. Beda kan? Beda kok. Nih, yang di sini ada babi hutannya nggak? Ayat 7. Ada nggak babi hutannya? Nggak ada babi hutan. Babi aja kan? Iya, babi aja kok. Nah, itulah. Terus setelah babi gimana? Oh iya ya? Oh iya ya, baru tahu sekarang ya? Saya taunya babi hutan karena saya baca yang mungkin salah satu kitabnya yang saya baca kan. Saya baru tahu juga ada kitab lain kok. Untung udah mualaf. Untung udah mualaf ya. Setidaknya udah dapat wawasan ya di Terus setelah itu? Setelah itu mikir kan, ya namanya babi kan ya. Masa bisa dibeda-bedakan gitu? Nah, jadi apa ya? Setelah itu ya timbul lagi ya pertanyaan, gimana sih konsep ketuhanan ini sebenarnya? Masa bisa setiap kitab itu berubah-ubah kan? Ya berubahnya terlalu saklek ya. Maksudnya tuh yang tadinya haram jadi halal gitu gimana? Dan ada kecualinya juga kan? Nah dalam masalah itu ya tadi itu ngobrol lagi sama teman ceritanya. Ngobrol. Sekarang ini udah bukan main tempat kuliah lagi, tapi udah mulai ke kafe. Saya bilang, saya penasaran. Kalian tuh gimana sih memandang Tuhan kami? Justru katanya kami sangat menghormati namanya Yesus.
Dari situ kan kita bingung kan, karena saya juga nggak tahu tentang Al-Quran. Kenapa? Karena dibilang, oh Yesus di agama kami itu ya nabi, seorang nabi, utusan Allah gitu. Nah, kenapa bisa berubah gitu? Saya bilang kan. Sedangkan ngapa harus ada muncul Nabi Muhammad gitu kan? Sedangkan kita itu udah sangat percaya bahwa Yesus itu ya udahlah Tuhan gitu, sampai di situ aja. Kan tadi saya juga lupa nyampaikan kok, ada yang namanya Trinitas ya tadi ya. Itu juga dibahas di tempat kita sama dosen ya. Nah, waktu itu ada namanya Trinitas Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Nah, dia buat analoginya sederhana sih emang. Gimana? Dan mudah ditangkap. Dan dia enggak bicara tentang kitab Bible-nya. Tapi dia bilang gini loh, analoginya sederhana. Kan Allah Bapa itu yang di surga katanya. Allah Bapa di surga. Nah, ketika Allah Bapa di surga ini pengen menunjukkan kalau beliau itu ingin jadi Allah Putra, utuslah malaikat Gabriel. Kalau di agama sebelumnya kan Gabriel. Nah, dicarilah keturunan Daud yang perawan. Nah, dapatlah Bunda Maria. Nah, kemudian bahasa gaulnya, ya udahlah saya mau turun ke dunia gitu. Turun ke dunia, nanti saya masuk ke tubuhnya seorang wanita, perawan tadi. Nah, munculnya namanya Allah Putra. Yesus. Ini dari dosen ya. Ya. Terus Allah Putra. Nah, terus kemudian disitulah yang namanya muncul pertama kali namanya Salam Maria. Salam Maria buat tubuh Yesus. Nah, terus dalam setelah itu kenapa jadi Roh Kudus? Roh Kudus itu ketika setelah dia dibangkitkan pada hari ketiga, itu udah proses melalui kematian di kayu salib. Nah, analoginya kayak gitu dari dosen agama kita. Nah, dari situlah kita pikirkan kok ribet banget ya gitu. Maksudnya seorang Tuhan harus rela turun ke dunia. Kok seorang Tuhan? Emang Tuhan orang? Kan gimana lagi kok? Setuhan gitu. Saya juga bingung kan jadi. Iya. Karena Tuhan ini ya memang sih dia juga menyampaikan memang bentuk rupanya Allah itu seperti rupanya manusia. Jadi ya kita bingung juga kan. Ya Tuhan itu saya sempat pikir juga kok. Tuhan ini wujudnya ya apakah memang seperti itu? Karena kalau seperti itu rasa-rasanya nggak sempurna. Sempat nanya nggak sama dosennya? Itu tujuannya Tuhan jadi manusia apa gitu? Ya sempat nanya juga kok. Maksudnya tuh untuk menebus dosa manusia kan. Dengan cara? Dengan cara mati di kayu salib. Bunuh diri nggak tuh? Bunuh diri. Loh iya. Tindakannya bunuh diri bukan? Kalau tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri. Kalau memang tujuannya untuk mati dan menebus dosa manusia, berarti kan tindakannya menghilangkan nyawa sendiri. Iya, betul. Walaupun bangkit dari ketiga, tapi kan dia pernah menghilangkan nyawanya sendiri. Berarti kan itu bisa disebut tindakan bunuh diri. Bunuh diri. Betul. Betul kok. Banyak gitu nggak sama dosen? Saya nggak sebenarnya kayak gitu. baru sekarang kita mulai ngomongin ini. Terus. Ya. Tapi sempat juga dikasih tahu juga kenapa Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ya. Ini kalau konsep yang dikasih ke kita itu memang ketika sebelum adanya Yesus, manusia itu seperti tidak ada harapan gitu. Jadi ketika mereka itu melakukan dosa, yang mereka juga tak terarah, akhirnya mati. Kemudian di kuburan itu ya bagi orang Kristen kuburan itu ya neraka gitu. Nah jadi ketika udah mati tidak ada harapan hidup lagi, tidak ada bangkit lagi. Nah, ketika Yesus udah datang ke dunia, nah kemudian dia mati di kayu salib, bangkit dari ketiga, ini salah satu bentuk harapan baru bagi umat Kristiani khususnya. Nah, jadi ketika manusia itu intinya bertaubat dan dia mengakui bahwa Yesus itu utusan Allah tadi itu, artinya ada harapan. Ketika mereka udah bertobat, ya udah mereka langsung bangkit gitu, masuk ke surga gitu. Harapan itu yang muncul kok. Nah itu bangsa Niniwe yang dipercaya nama, kan diutus nabi yang namanya Nabi Yunus. Pernah baca kan? Yang Nabi Yunus dimakan ikan besar, tapi nggak mati 3 hari baru dimuntahkan masih hidup. Terus kan dia kembali menuju ke Niniwe yang diperintahkan ke situ kan? Itu bangsa Niniwe bertobat selamat nggak? Bertobat selamat. Selamat. Perlu nggak darah Yesus? Tidak. Enggak. Itu gimana? Umatnya Nabi Musa selamat gak itu? Nah, itu kontradiksi. Nah, ya kan? Jadi apa ya? Jadi konsep penebusan dosa yang di Perjanjian Baru kan memang konsep baru. Konsep baru yang dicetuskan oleh Paulus.